Di akhir zaman, di kitab Maleaki, Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan Tuhan akan membuat hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Nah, yang kita pelajari sekarang, baik di dalam gereja maupun di dalam lingkungan masyarakat, kita menghadapi fatherless generation. Bagaimana menurut Bapak? Baik, memang beberapa hari terakhir seperti yang kita dengar dan baca di media sosial tentang kasus KDRT. Ya. Menurut penelitian dan laporan dari National Coalition Against Domestic Violence, artinya lembaga untuk menentang KDRT di Amerika, sepertiga perempuan pernah mengalami KDRT. Tetapi bukan hanya perempuan yang mengalami, seperempat laki-laki di Amerika juga pernah mengalami KDRT. Mengerikan. Tetapi tidak kalah mengerikannya adalah kekerasan terhadap anak-anak. Wow. Dan ini bisa berakibat bahaya. Anak-anak mengalami kekerasan yang luar biasa. Sehingga Pak Gilbert, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, ternyata justru menjadi tempat yang paling tidak aman di dunia. Rumah tangga merupakan tempat yang paling tidak aman di dunia. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang gerakan doa ini tidak terlepas dari pemulihan rumah tangga terlebih dulu. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Pemulihan relasi antara ayah dengan anak-anaknya. Sebab Alkitab berkata dalam Maleaki 4, supaya Allah tidak menjatuhkan hukumannya atas dunia. Pertama-tama harus ada pemulihan relasi antara ayah dan anak, anak dan ayah, pemulihan antar generasi, pemulihan antar keluarga, dan dengan demikian kita akan lihat pemulihan dalam masyarakat dan terjadi pemulihan di dalam bangsa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya pikir ini pelajaran yang baik. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan yang ada di sini kita hebat di mimbar. Saya menyebutnya macan-macan mimbar, tapi bentak istri, maki istri, kita mau jadi real man. Saya percaya laki-laki sejati dia sayang istrinya. Amin. Semua yang bilang amin ibu-ibu. Laki-laki sejati sayang sama istrinya. Amin. Laki-laki sejati sayang sama istrinya. Amin. Laki-laki sejati tidak ada dalam kekerasan. Rasanya Pak Edi Leo harus maju ke depan sharing sedikit tentang laki-laki. Pak Edi Leo juga maju ke depan. Ini laki-laki sejati ini. Jadi mulai dari kita, saya percaya gerakan doa ini baik untuk kita mulai dengan kita berjanji. Jadi kalau boleh semua laki-laki berdiri dan berjanji dulu. Angkat tangan kanan. Bilang saya laki-laki yang disayang Tuhan. Dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi imam yang kudus. Di hadapan Tuhan saya berjanji. Tidak ada pemberontakan dan makian. Tidak ada kekerasan yang keluar dari hidup saya. Saya mau jadi laki-laki yang merangkul, yang membawa damai, membawa kesejukan, kasih Kristus lewat hidup saya. Baik jemaat, baik keluarga, orang di sekitar saya akan melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya berjanji, Roh Kudus menguatkan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Laki-laki siap? Laki-laki siap? Laki-laki siap? Jangan bikin malu Pak Edi Leo dan jangan bikin malu Pak Bambang Wijaya. Amin. Karena kita semua sudah berjanji di rumah Tuhan dalam kegerakan Indonesia berdoa. Karena Indonesia akan dipulihkan. Salah satunya ketika bapak-bapak kembali kepada keluarganya, ketika bapak-bapak kembali menjadi imam yang kudus dalam keluarga. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita mau dengar dari Pak Edi Leo tentang pembapaan ini. Ya, Bapak rohani saya, Bapak Ed Cole, selalu berkata penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak. Fatherless. Ya. Penyebab utama ketiadaan bapak adalah ketidakdewasaan pria.
Penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah kurangnya pemuritan. Berarti gereja dan keluarga pisahkan. Ya, berarti gereja peranannya harus memuridkan pria-pria. Gembala tugasnya adalah memuridkan pria-pria supaya pria-pria dewasa dan memuridkan keluarganya. Oh, Sehingga begitu jalannya. ya, ketika dia dewasa, dia akan berfungsi sebagai bapak yang baik dan dia menjadi saluran berkat buat keluarganya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Amen. Edi, yang saya mau tanyakan, salah satu persoalan gereja hari-hari ini, kurangnya pembapaan sesama hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan senior, banyak hamba Tuhan yang kalau gerejanya sudah besar, kalau pelayanannya sudah sukses, dia merasa tersaingi kalau ada hamba-hamba Tuhan muda yang muncul, yang mungkin lebih terkenal dari dia, mungkin lebih happening sekarang. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya kira itu salah satu tanda dari ketiadaan bapak ya. Jadi karena mungkin dia tidak pernah dibapak, sehingga ya dia tidak bertumbuh dewasa dan yaitu persaingan dan sebagainya, merasa ya problemnya kembali ke identitas Pak. Ciri kedewasaan tidak melihat perbedaan sebagai alasan persaingan. Ya, dan kita perlu bersinergi ya. Ketika kita bersinergi, saya percaya kita akan melakukan yang lebih besar. Ketika kita bersinergi, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudaraku, saya percaya perbincangan kita siang hari ini akan memberkati kita semua, mulai dari komunitas Indonesia berdoa ini. Biarlah pendeta-pendeta yang saya lihat di sini, banyak pendeta-pendeta hebat, banyak pendeta-pendeta sukses. Biarlah dari kita jangan pernah, karena gini, naik itu pasti harus ada turunnya. Biasa aja, habis dari pendeta terkenal, satu saat akan jadi nggak terkenal lagi gitu. It's okay, biasa aja. Karena yang penting setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Amin. Amin. Dan saya percaya akan ada banyak hamba-hamba Tuhan muda dipakai Tuhan. Gerakan yang luar biasa bagi Indonesia. Amin. Amin. Kita mau berdoa buat pemimpin muda? Nggak ada yang angkat tangan. Kita mau berdoa buat hamba Tuhan hebat yang muda-muda? Amin. Hamba-hamba Tuhan yang hebat siap mengutus anak-anak muda untuk dahsyat bagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, Kita panggil dulu hamba Tuhan yang muda. nah, Marcel. haleluya. Nah, ini yang terkenal sama apa itu? Tajil War. Marcel umurnya 34, kalau saya 36, Bapak Ibu. Jadi saya udah lebih tua dari Marcel. Jadi ya, kalau dia boy band, saya girl band, saudara-saudara. Nah, kita mau dengar, kan kita udah dengar semua nih yang rambut, ya ada yang botak di depan, ada yang botak di belakang, pokoknya kita adu botak-botakan, saudara-saudara. Nah, sekarang ada yang lihat rambutnya itu, aduh gagah sekali, waduh. Dulu saya pernah gagah begini, saudara-saudara, tapi dulu, saudara-saudara. Marcel, sini dekat-dekat Marcel. Siap. Bagaimana kesan-kesannya Marcel di masa muda dipakai Tuhan luar biasa? Sungguh sangat kaget, tapi bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang dipandang rendah, dipandang remeh, bisa Tuhan pakai ubah jadi luar biasa untuk jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Marcel kelihatannya dibapai oleh Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji. Nah, bagaimana kesan Marcel menjadi hamba Tuhan muda yang dibapai? Sekarang mungkin punya kakak rohani, Betul. Pendeta Dr. Aristo Purboaji. Bagaimana perasaan dari Marcel? Sangat-sangat luar biasa karena dibimbing dengan luar biasa. Jadi dibimbing, diarahkan, dikasih kesempatan yang luar biasa. Bahkan sekarang pun oleh kakak rohani yang terkasih Karisto, kasih kesempatan, kasih bimbingan, akhirnya boleh dipercayakan lebih dan sampai hari ini boleh jadi pendeta TikTok, Pak. Begitu. Jadi namanya bukan pendeta Marcel, pendeta TikTok, saudara-saudara. Haleluya. Nah, apa pentingnya menurut Marcel peran Bapak rohani? Karena nggak semua hamba Tuhan muda punya dapat berkat yang Tuhan percayakan seperti Marcel yang punya Bapak rohani.
Iya, kalau dibilang seberapa penting, sangat penting. Karena saya merasakan kalau tak ada Bapak rohani, saya nggak mungkin sampai hari ini. Kalau nggak ada Bapak rohani, mungkin saya akan ngalamin banyak jalan yang salah. Tapi karena ada Bapak rohani yang membimbing, mengarahkan, akhirnya saya jadi tahu kemana harus melangkah. Dan ada banyak hal yang akhirnya boleh menjadi fondasi saya untuk membangun pelayanan yang Tuhan Pernah nggak percayakan. ngalamin hal-hal di mana goyah atau aduh mau lari dari panggilan, lalu diarahkan kembali oleh Bapak rohani? Iya, pernah. Apalagi hari ini saya goyah banget karena di hadapan banyak hamba-hamba Tuhan hebat. Iya. Kalau begini saya rasanya pengen balik jadi boy band lagi, Pak. Gitu, Pak. Ayo boleh. 35, 36 saudara. Haleluya, haleluya. Iya, iya. Nah, terus bagaimana? Ketika goyah dan lain-lain, bagaimana peran Bapak rohani? Bapak rohani bersama dengan rohani dan semuanya benar-benar sangat menopang, sangat membantu, dan itu tadi mereka menjadi contoh yang luar biasa. Makanya ya kalau mulai arah salah akhirnya jadi tahu, oh ini harus aku kembali ke sana gitu, Pak. Marcel, Yes. kan bias pendeta-pendeta yang senior menasehati pendeta-pendeta junior. Sekarang sekali-sekali pendeta Iya. junior menasehati pendeta-pendeta senior ini bagaimana perlu menjadi bapak yang baik. Karena Om Gilbert merasa Yes. ada banyak hamba-hamba Tuhan muda yang terbunuh karena bapak-bapak rohaninya bunuh mereka gitu, yang harusnya menjadi bapak rohani. Nah, Oke. sekarang bagaimana Marcel yang sudah mengalami Iya. seorang hamba Tuhan muda nggak beres-beres bener hidupnya kan, dari boy band gitu nggak jelas, tapi ada yang secara konsisten mengarahkan Marcel sampai sekarang jadi pendeta nomor 1 di Indonesia ini. Iya. Om Gilbert mau makan apa abis ini, nanti kasih tahu saya. Tadi udah kayak saya itu. Oh, siap. Pokoknya Brenda pun sama Babi Rica. Oh haleluya, praise the Lord. Iya, ya saya pernah ada di posisi di mana itu tadi, yang seseorang yang saya anggap senior, orang yang saya anggap seharusnya membimbing saya, malah justru menganggap saya remeh dan akhirnya merendahkan saya. Dan akhirnya sampai bilang bahwa apa sih Marcel anak kemarin sore. Saya sampai telepon mami saya, mami emang Marcel lahir sore-sore? Mami Kemarin sorenya begini, bagaimana besok malam? Betul. Mami saya bilang ternyata saya anak subuh, Pak. Anak Puji subuh. Tuhan, iya puji Tuhan. Dan jadi buat hamba-hamba Tuhan senior, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan tentunya siapapun yang sudah Tuhan percayakan, selalu ingat bahwa kita adalah tubuh Kristus. Jadi kalau ada adik-adik, ya terima kasih yang di bawah, yang Tuhan percayakan, mohon bimbingannya, karena sekali lagi kita satu tubuh, satu bagian, satu keluarga dalam Tuhan. Bangun kami, didik kami, arahkan kami, supaya sekali lagi sama-sama kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah suara hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Rohani, karena ada Bapak rohani yang mengarahkan dia untuk tetap bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Marcel.